Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas. Insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas atau menanggapi cuplikan video beberapa ustadz di mana mereka mencoba mengadopsi ajaran kekristenan terkait Tritunggal teman-teman, dan mereka berkata bahwa wujud daripada Allah mereka itu yaitu Nabi mereka. Nah teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini ya. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya, Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad, rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ya kebahasa keluarnya nih. Ya Pak. Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat murtad. Selamat murtad. Pertanyaan saya, kalau yang di dalam Al-Quran Allah itu siapa Pak? Allah itu ya Muhammad, ya Imam Mahdi. Pertanyaan saya, kalau yang di dalam Al-Quran Allah itu siapa Pak? Allah itu ya Muhammad, ya Imam Mahdi. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Zuma, pada ini lagi sekarang lain. Menurut menurut orang Israel, Zuma mengatakan bahwa menurut orang Israel Nabi Muhammad Allah toh. Bilangnya katakannya tidak, katakan tidak. Padahal harus jujur. Iya ya. Menurut Zuma, pada ini lagi sekarang lain. Menurut menurut orang Israel, Zuma mengatakan bahwa menurut orang Israel Nabi Muhammad Allah toh. Bilangnya katakannya tidak, katakan tidak. Padahal harus jujur. Iya ya. Ini Pak Dani. Buku yang diberikan kepada Bapak, bukunya itu jelas sekali. Anda membacanya tapi Anda tidak mampu kemudian memahami bukunya, Anda robek-robek. Anda mengatakan bahwa buku ini bodoh. Gitu loh Pak. Penjelasan saya itu semua umat Islam sudah paham. Jadi Allah itu ketika berfirman di dalam Al-Quran, Allah menggunakan beberapa kata ganti mufrad atau tunggal untuk dirinya.
dia katakan dia, aku, engkau. Ada kalanya Tuhan juga menggunakan orang pertama jamak atau plural, yaitu kata kami. Nah, oke, saya turunkan levelnya. Jadi gini, ketika Allah nyata-nyata pencipta satu-satunya, dia yang maha berkehendak kemudian. Lalu ketika dia menusulkan Al-Quran, dia mengatakan inna nahnu. Kenapa dia tidak mengatakan aku? Kenapa dia mengatakan anak? Kenapa dia mengatakan nahnu? Itulah kemuliaannya dia. Sebenarnya Al-Quran itu dia. Jangan takut murtad dong. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Selamat murtad. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan dari beberapa ustadz atau beberapa oknum ustadz apa yang mereka sampaikan tadi mengenai wujud daripada Allah mereka, dan itu kita tidak terlalu dalam untuk membahas hal itu karena itu urusan mereka. Dan yang perlu saya tanggapi di sini adalah apa yang disampaikan oleh Ustadz Juma terkait Yesaya 9 ayat 5 ya. Dia berkata bahwa nubuatan itu merujuk kepada nabi mereka, bukan kepada Yesus. Nah teman-teman, sebenarnya ini pukulan keras bagi para polemikus muslim yang suka mengkritik ajaran Kristen dan yang selalu mengatakan bahwa Kristen itu menyembah manusia. Nah, mereka selalu menuduh orang Kristen itu menyembah manusia. Mereka tidak mengerti dasar ajaran kekristenan yang sesungguhnya. Kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Karena ada dasarnya yang mengatakan bahwa Allah itu datang dalam rupa manusia. Dan kita lihat beberapa ustadz tadi, mereka juga meniru hal yang demikian. Ada istilah 3 in 1 bagi mereka. Nah, tapi itu tidak masalah bagi kita. Kristen itu tidak berpengaruh dengan iman kita. Yang perlu kita tanggapi sekarang yaitu mengenai nubuatan dalam Yesaya 9 ayat 5. Kepada siapakah sebenarnya itu? Mari kita lihat di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu dikatakan begini teman-teman. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah yang perkasa. Dan yang ketiga, Bapa yang kekal. Dan yang keempat, Raja damai. Nah, kalau misalnya ini merujuk kepada nabi mereka, maka mereka harus mengakui bahwa nabi mereka itu adalah Allah. Karena di dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan bahwa putera yang lahir itu adalah Allah yang perkasa. Apakah nabi mereka Allah yang perkasa? Tentu saja tidak ada referensi dari kitab mereka itu sendiri. Dan beberapa oknum ustadz tadi kita lihat dari awal video mencoba meniru konsep Tritunggal dari Kristen. Tetapi orang Kristen memang tidak merasa keberatan tentang hal itu. Hanya saja karena apa yang mereka nyatakan itu, apa yang mereka ucapkan itu tidak ada dalilnya, tidak ada ayat referensinya yang mendukung pernyataan mereka. Tetapi kalau orang Kristen mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, itu bukan hanya satu ayat dalilnya, bukan hanya satu ayat referensinya. Itu dari perjanjian lama termasuk Yesaya 9 ayat 5 ini, dan juga di kitab-kitab lainnya seperti di dalam kitab Nabi Daud atau Raja Daud. Nah, di situ sudah tertulis, bahkan kita para nabi sudah banyak menubuatkan tentang Mesias yang akan datang itu. Bahkan sampai malaikat sendiri mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan juga diteruskan oleh Paulus bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Itu sudah banyak sekali ayat referensinya teman-teman. Jadi itulah sebabnya orang Kristen dengan berani mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Kenapa ada konsep Tritunggal itu di dalam kekristenan? Karena itu punya dasar. Nah, kalau kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah
Allah sendiri. Dan di ayat 14, firman telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Nah, jadi itulah sebabnya orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, karena ada dasarnya, ada referensinya, ada ayat pendukungnya. Makanya orang Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan karena malaikat sendiri mengakui demikian dan Yesus sendiri mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Nah, apalagi yang kurang? Nah, tapi kalau beberapa ustadz tadi mengakui dan mengatakan bahwa nabi mereka itu merupakan wujud dari Allah mereka, maka itu tidak bisa membuktikan secara dalil atau secara ayat referensinya, teman-teman. Mereka hanya berasumsi saja dan mereka mencoba meniru konsep ajaran Kristen terkait Tritunggal atau Trinitas. Nah, teman-teman, itu tidak ada masalah bagi kita ya. Mau mereka mengatakan bagaimana, begini begitu, itu urusan mereka. Yang jelas, kita sebagai orang Kristen itu sudah jelas iman kita kepada siapa. Dan kalau dikatakan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah jelas ayatnya. Seperti di dalam Yohanes juga dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Itulah sebabnya orang Kristen juga mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Karena Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi orang Kristen itu tidak berasumsi dan tidak mengada-ngada tentang Tritunggal itu, teman-teman. Itu sudah jelas ayatnya. Demikian yang saya sampaikan, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.